Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya Mursyidul Ibad. Kali ini kita akan belajar apa itu uji untuk menentukan perbandingan lebih dari dua kelompok. Tapi sebelum teman-teman semua masuk ke dalam atau lebih melihat lagi video tutorial kali ini, teman-teman perlu melihat video tutorial sebelumnya, yaitu bagaimana tips and trik menentukan uji statistik. Baik, di dalam penentuan uji statistik lebih dari dua kelompok atau membandingkan lebih dari dua kelompok, nanti kita akan belajar apa itu ANOVA atau uji analysis of variance, kemudian uji Friedman, dan apa itu uji Kruskal-Wallis. Untuk lebih singkat dan lebih jelasnya, mari kita lihat video selanjutnya. Jadi di dalam ANOVA itu ada banyak jenisnya, tapi kali ini kita akan belajar salah satunya, yaitu ANOVA one way. ANOVA one way adalah singkatan dari Analysis of Variance. Artinya di dalam proses analisisnya itu menggunakan nilai variance. Nah, one way sendiri adalah satu arah, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ANOVA sendiri terdapat berbagai macam jenis. Ada ANOVA one way, ada ANOVA two way, dan lain sebagainya. Yang kita pelajari saat ini adalah ANOVA one way atau analisis variance satu arah. Fungsi dari ANOVA one way sendiri adalah mengetahui adanya perbedaan antara tiga kelompok atau lebih dari tiga kelompok sebuah kelakuan. Jadi kalau kita punya kasus dengan tiga kelompok yang mau kita bandingkan, kemudian apakah ada perbedaan dari tiga kelompok tersebut atau mungkin lebih dari tiga kelompok tadi, maka kita menggunakan ANOVA. Tapi ANOVA one way sendiri digunakan untuk kelompok yang berbeda atau independen. Contohnya, saya membandingkan kelas A, kelas B, dan kelas C, di mana kelas A, kelas B, dan kelas C respondennya atau nilai yang kita ukur di masing-masing kelas itu berbeda orangnya, sehingga itu disebut sebagai kelompok independen atau kelompok bebas. Kemudian syarat dari uji ANOVA one way sendiri ada tiga, nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian untuk hipotesis dari uji ANOVA one way sendiri ada hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif, sama seperti uji yang lain. Hipotesis 0 adalah tidak ada perbedaan, sedangkan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif ada perbedaan di antara tiga kelompok kelakuan. Minimal terdapat sekelompok pasang yang berbeda, itu hipotesisnya. Nanti di dalam video ini kita akan melakukan praktikum mengenai studi kasus pada bidang K3 dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dan yang terakhir, di dalam hasil uji ANOVA, apakah H0 ditolak atau H0 diterima, dimana kalau ditolak berarti minimal tidak ada sepasang kelompok yang berbeda, atau mohon maaf, ya betul, minimal tidak ada kelompok yang berbeda. Kemudian kalau H0 diterima, minimal ada sepasang kelompok yang berbeda. Oke, definisi dari ANOVA sendiri adalah sebuah analisis statistik yang dimana analisis ini menguji perbedaan rata di antara kelompok. Jadi kalau tadi ANOVA adalah bisa menguji 3 atau lebih, maka akan menguji perbedaan rata antar grup atau antar kelompok tadi dengan 3 kelompok yang dibandingkan atau lebih dari 3 kelompok. Nah, kelompok di sini bisa jadi kelompok itu sendiri atau jenis perlakuan. Nah, ANOVA sendiri diperkenalkan oleh seorang ahli statistik yang bernama Ronald Fisher. Nah, ANOVA tadi seperti yang saya sampaikan, singkatan dari Analysis of Variance, di mana fungsinya adalah mengetahui apakah ada perbedaan antara 3 kelompok perlakuan atau lebih. Asumsinya apa saja atau syarat dari uji ANOVA apa saja? Yang pertama adalah data berskala minimal interval. Jadi kalau minimal interval bisa interval atau rasio. Kemudian yang kedua adalah data berdistribusi normal. Nanti akan kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian yang ketiga, ini jangan lupa, terkadang banyak yang terlupa syarat yang ketiga, yaitu nilai variance pada yang diujikan itu memiliki data homogen, ya.
nanti kita akan menggunakan uji Leuven test ya untuk mengetahui apakah data itu homogen atau heterogen. Nah, ini adalah hipotesisnya. Ya kan? Hipotesis 0 ini tidak atau sama ya, nilai antar kelompok itu memiliki sama atau tidak ada perbedaan di antara kelompok, atau minimal tidak ada perbedaan sepasang kelompok. Kemudian kalau hipotesis 1 atau hipotesis alternatif adalah minimal ada satu pasang kelompok itu yang berbeda ya. Kalau semisal H1 diterima atau H0 ditolak ya, maka bisa digunakan uji lanjutan nanti yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya, namanya uji post hoc. Nanti kita akan bisa tahu dari 3 kelompok itu mana saja yang berbeda, sehingga kita bisa lebih sensitif untuk hasil uji perbedaannya. Nah, untuk menolak dan menerima hipotesis 0, maka sama seperti uji statistik yang lain, prinsipnya adalah kalau H0 ditolak, maka dia harus kurang dari nilai alfa, atau tinggal dipilih mau 0,01, 0,05 atau 0,1. Tapi pada umumnya sebagian besar menggunakan 0,05 atau 5% di dalam penggunaan nilai alfanya. Jadi kalau H0 ditolak, maka nilai signifikansi pada uji statistik ANOVA harus kurang dari 0,05 gitu. Berikut merupakan tahapan dari pengujian uji one way ANOVA, di mana di dalam pengujiannya harus menggunakan uji normalitas terlebih dahulu, yaitu menggunakan uji one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Setelah itu kita baru melakukan tahapan pada uji ANOVA. Lalu bagaimana untuk uji homogenitasnya? Nanti di dalam uji ANOVA kita bisa menambahkan uji tambahan berkaitan dengan uji homogenitas, sehingga bisa tahu. Nah, ini merupakan uji post hoc teman-teman. Uji post hoc tadi seperti yang saya sampaikan adalah jika H0 ditolak dan H1 diterima, artinya minimal ada sepasang kelompok yang memiliki nilai berbeda, maka harus dilanjutkan dengan uji post hoc, yaitu uji lanjutan untuk mengetahui mana kelompok saja yang berbeda. Yang akan kita gunakan kali ini adalah uji LSD, teman-teman ya. Ya. Jadi post hoc atau biasa disebut sebagai post hoc multiple comparison, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kelompok mana yang saya sampaikan sebelumnya, untuk melihat kira-kira kelompok mana dari uji ANOVA tadi yang signifikan ya. Kemudian post hoc juga bisa dikatakan sebagai uji perbandingan berganda. Nah, yang biasa digunakan umumnya adalah LSD, uji Schiff, dan uji Duncan ya. Berikut merupakan studi kasus yang akan kita coba nanti, teman-teman. Jadi ada sebuah perusahaan begitu, dia mempekerjakan 100 pekerja wanita pada setiap harinya, di mana pekerja pada wanita ini memiliki beban kerja yang tinggi, dan dia memiliki stres dan tidak tercukupi gizinya, sehingga dia rentan mengalami anemia. Ya. Nah, apabila pekerja mengalami anemi, maka dapat menurunkan nilai produktivitas kerja mereka, sehingga dapat mempengaruhi omset perusahaan. Jadi omset perusahaan ini bisa turun tuh ya. Nah, rencananya ya, pihak dari perusahaan ini akan memberikan suplementasi Fe untuk mencegah anemi. Tapi sebelum memberikan suplementasi Fe, perusahaan ingin melakukan riset tuh ya, apakah efektif dalam pemberian suplementasi Fe tadi pada pekerja, sehingga dilakukan pengambilan sampling ya pada beberapa pekerja untuk dijadikan responden. Jadi dibagi menjadi 3 perlakuan. Kelompok pertama diberikan perlakuan pemberian suplementasi Fe, kemudian kelompok 2 diberikan suplementasi Fe dan ditambahkan vitamin B1. Sedangkan pada kelompok 3 dia menjadi kelompok kontrol, di mana dia tidak mendapatkan suplemen apapun. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan pada uji SPSS atau penggunaan SPSS.
Baik, ini merupakan tampilan dari SPSS teman-teman semua. Jadi dari kasus tadi, perusahaan tadi ingin tahu apakah efektif ya. Kalau pertanyaannya apakah efektif, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah di dalam 3 kelompok tadi memiliki nilai kadar Hb begitu ya, yang berbeda. Kalau yang berbeda, maka kita bisa tahu mana yang lebih efektif. Apakah hanya Fe saja atau Fe plus B1 atau malah tidak diberikan apapun gitu ya. Oke. Cara yang pertama adalah kita harus buka variable view dulu, di mana kita harus membuat variabelnya ya. Yang pertama adalah kadar Hb-nya teman-teman, yang kita harus cek, yang kita harus buat. Kemudian yang kedua adalah kelompoknya. Oke, setelah kita buat 2 nama variabel yaitu kadar Hb dan kelompok, jangan langsung ke data view ya. Kita harus membuat kategori kelompoknya, karena kalau kadar Hb nanti diinputkan dalam bentuk skor teman-teman, tapi kalau kelompok diinputkan dalam bentuk nilai kategori ya. Jadi kita harus klik pada values di sini, di kolom values ya, di sini ini ada biru-biru, kita klik begitu pada baris kelompok. Kita tulis untuk value 1 adalah kelompok dengan pemberian Fe. Kemudian yang nilai kedua diberikan pada tablet Fe plus B1 gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dia kelompok kontrol atau tidak diberikan apapun. Kemudian kita klik OK. Sudah. Nah, kalau selesai seperti ini, kita bisa langsung ke data view. Kalau ingin diatur skala datanya, di measure bisa, cuman SPSS akan secara otomatis membaca dia datanya berbentuk seperti apa. Yuk kita lanjut di data view. Kita buka datanya tadi ya biar cepat teman-teman. Oke. Teman-teman kalau sudah punya soft file-nya seperti ini mungkin lebih enak ya, tinggal di copy. Tapi kalau tidak punya ya sudah, teman-teman harus menginput satu-satu. Kebetulan saya punya, kita copy saja begitu ya, langsung. Nah, kita taruh untuk kelompok 1 di kadar Hb-nya dulu. Kemudian kita paste. Kalau sudah kita paste, kita berikan identitas kelompoknya biar tidak terlupa. Oke. Kita bisa copy di sini kalau teman-teman tidak mau lama. Sama seperti Excel ya, tinggal di copy terus di paste begitu. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut lagi pada kelompok selanjutnya. Oke. Kita masukkan untuk yang kedua. Kita paste juga biar cepat. Dan yang ketiga kelompok kontrol. Oh iya, kenapa kok ini berbeda begitu ya jumlahnya antara kelompok suplementasi Fe atau tablet Fe plus B1 maupun yang kontrol. Di dalam pengujian independen teman-teman itu dia tidak perlu sama ya, jumlahnya antar kelompoknya berbeda dengan yang dependen atau pirate kelompok berpasangan. Kalau kelompok berpasangan harus sama jumlahnya antar kelompok, karena kan untuk menguji sebelum dan sesudah, contohnya pre dan post begitu ya, maka harus sama. Tapi kalau independen tidak perlu sama, jadi aman ya. Oke, kita copy. Oke, setelah kita menguji atau mohon maaf, kita setelah menginput data kadar Hb maupun pada kelompoknya, kita akan menguji nilai normalitas terlebih dahulu, teman-teman. Nah, sebetulnya kalau menguji normalitas itu harus satu-satu ya, kelompok tablet Fe sendiri, tablet Fe plus B1 sendiri, maupun kelompok kontrol sendiri. Tapi karena kita inputkan jadi satu, kalau kita langsung ujikan di kelompok Smirnov, maka semuanya akan teranalisis. Padahal kita kan hanya ingin satu-satu ini, ya. Tablet Fe sendiri itu nilainya berapa normalitasnya, dan seterusnya begitu ya, dengan kelompoknya. Nah, kita harus menggunakan prinsip split data. Caranya di data, kemudian kita klik split file, ya. Nah, setelah itu diaktifkan atau dicentang organize output by groups.
kemudian kita klik kelompok dan dipindahkan ke groups based on. Ya, kalau sudah seperti ini maka kita klik OK. Sudah. Nah, ini artinya di jendela outputnya SPSS ini menunjukkan bahwa sudah berhasil ya. Sort case by kelompok artinya nanti akan di split berdasarkan kelompok ya. Oke, setelah itu kita bisa lanjut dengan ujian normalitas. Caranya adalah klik menu analyze, kemudian non parametric test ya, kemudian legacy dialogs, kemudian kita klik one sample KS atau Kolmogorov Smirnov. Oke, setelah itu yang kita masukkan ke dalam tes variabel adalah kadar Hb. Sudah, biarkan ini secara otomatis atau defaultnya adalah normalitas. Kita klik OK. Kita akan lihat nilai normalitasnya. Oke, pada tablet FE ya, nilai signifikansinya adalah 0,982. Kemudian untuk tablet FE plus B1 nilai signifikansinya adalah 0,857. Untuk pada kelompok kontrol nilai signifikansinya adalah 0,805. Teman-teman, prinsip pada nilai normalitas atau uji normalitas, jika dikatakan data itu berdistribusi normal, harus memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 atau alfa. Ini berbeda dengan uji statistik yang lainnya. Jadi hanya untuk nilai normalitas atau uji normalitas dan uji homogenitas. Dikatakan dia normal atau homogen, begitu ya, tergantung nanti pengujiannya apa. Nilai signifikansi ini ya harus lebih dari alfa yang kita gunakan. Tergantung teman-teman menggunakan alfa yang mana. Umumnya 5% atau 0,05. Kalau melihat nilai signifikansi ini 0,9, 0,8 dan 0,8 juga pada 3 kelompok yang diujikan, maka ini dinyatakan berdistribusi normal karena dia melebihi pada alfa nilai signifikansinya atau melebihi 0,05, sehingga asumsi pertama dapat terpenuhi untuk pengujian ANOVA. Asumsi yang kedua, minimal dia memiliki skala data interval juga terpenuhi karena dia skala datanya adalah rasio ya. Oke, dua asumsi sudah terpenuhi, maka kita lanjut ke dalam pengujian ANOVA. Tapi sebelum menguji ke ANOVA, jangan lupa teman-teman, kita harus mematikan split file-nya terlebih dahulu ya. Caranya sama seperti tadi, data split file, kemudian boleh ini dikembalikan begini atau langsung dicentang atau diaktifkan analyze all cases, do not create groups, boleh langsung seperti ini. Meskipun kelompok tidak kembalikan ke sini tidak apa-apa, dia secara otomatis akan kembali. Nah, ini contohnya. Kalau split filenya sudah tidak digunakan, maka akan tertulis split file off ya. Oke, setelah itu kita lanjut ANOVA. Caranya adalah analyze, kemudian kita pilih compare means, kemudian kita pilih one way ANOVA. Oke, kadar Hb kita masukkan ke dalam dependent list teman-teman, sedangkan kelompok kita masukkan ke dalam faktor ya. Nah, terus bagaimana? Apakah langsung oke? Jangan dulu ya, jangan tergesa-gesa. Kita klik option ya. Setelah klik options, kita klik homogeneity of variant test untuk melihat nilai homogenitasnya menggunakan Leuven test. Setelah itu kita klik continue. Nah teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau semisal nilai signifikansinya ANOVA ini kurang dari alfa atau 0,05, maka dia bisa dilanjutkan dengan uji post-hoc. Kalau pingin daripada mengulang, kita bisa langsung tuh di sini diklik post-hoc. Oke. Nah, setelah klik post-hoc, kita bisa centang LSD. Sudah, continue. Untuk nanti melihat kalau semisal ini signifikansi ya, signifikan ya. Kalau signifikan, maka kita langsung baca output untuk yang post-hocnya. Tapi kalau tidak signifikan, output post-hocnya kita abaikan, begitu ya. Setelah itu kita klik OK, teman-teman. Oke. Setelah itu kita lihat yang pertama dulu ya, di sini tabel test of homogeneity of variance. Oke. Ini menggunakan nilai Leuven statistik atau uji Leuven test, begitu. Yang dibaca mana signifikansinya ya. Ini nilai signifikansinya adalah 0,456 ya. 0,456 itu prinsipnya sama seperti uji normalitas di dalam area penolakannya. Kalau
dia ingin homogen atau nilai signifikansinya lebih dari alfa, maka harus di atas 0,05 atau di atas alfa. Sama seperti normalitas tadi ya, kalau normal harus di atas alfa, berbeda dengan uji statistik yang lain. Hanya homogenitas dan uji normalitas yang dia harus di atas alfa. Ya. Kebetulan ini nilai signifikansinya adalah 0,456, maka hasil hipotesisnya adalah distribusi pada kadar Hp yang diujikan adalah dia memiliki nilai variansi yang homogen, ya. Artinya asumsi ketiga pada uji ANOVA sudah terpenuhi, sehingga asumsi atau syarat uji ANOVA 3 syarat tadi sudah terpenuhi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah minimal skala datanya interval, kita menggunakan rasio, oke, sudah betul. Kemudian yang kedua, dalam pengujian normalitas di 3 kelompok tadi semuanya berdistribusi normal, oke, sudah betul. Dan yang terakhir, di dalam pengujian homogenitas dia memiliki nilai varians yang homogen, sehingga tidak asumsi terpenuhi. Sekarang dilanjut pada pengujian ANOVA. Di sini yang dibaca adalah nilai signifikansi paling ujung kanan, sama seperti yang lain ya. Nah, nilai signifikansinya berapa? Yaitu 0,000. Kita kembali lagi ke PPT ya teman-teman untuk melihat. Oke, H0 ditolak, berarti hasil uji ANOVA nilai signifikansinya di bawah atau kurang dari alfa atau 0,05 ya. Kalau kita lihat di sini berapa? 0,00, artinya berarti dia kurang dari alfa atau kurang dari 0,05 atau lebih kecil, sebetulnya lebih kecil dari alfa, sehingga H0 ditolak. Tadi H0 ditolak bagaimana? Kita buka lagi teman-teman. Oke ya, kalau H0 ditolak, ini kalau ditolak maka berarti hasilnya adalah minimal ada satu pasang kelompok yang berbeda. Kalau H0 diterima itu kan tidak ada satu pasang kelompok yang berbeda, artinya semua kelompok sama ya. Tapi hasil dari sini disebutkan bahwa minimal ada sekelompok atau 2 kelompok yang memiliki nilai berbeda. Nah, terus bagaimana melanjutkannya? Kan kita nggak tahu apakah antara FE dengan FE plus B1, FE dengan kelompok kontrol, atau FE plus 1 B1 dengan kelompok kontrol. Maka kita lanjut dengan uji posok. Karena tadi kita sudah mencentang posok, jadi kita nggak perlu melakukan uji lagi. Jadi lebih enak begini ya teman-teman. Yang terpenting adalah teman-teman harus bisa tahu kapan membaca posoknya ya. Posok dibaca ketika nilai signifikansi ini kurang dari 0,05 ya, kurang dari 0,05. Oke, kita lanjut di uji posok tes ya. Kalau kita lihat di sini ada 3 kelompok, tablet FE plus B1 dan kelompok kontrol. Nah, di sini untuk tablet FE nanti dibandingkan dengan tablet FE plus B1 dan tablet FE plus kontrol ya. Nanti FE plus B1 dengan tablet FE, nanti sebetulnya hasilnya ini ya, tablet FE dengan tablet FE plus B1 dan tablet FE plus B1 dengan tablet FE sama hasilnya. Karena apa, ini hanya dibalik ya. Ini hanya matriks saja. Nah, kita baca di nilai signifikansi ini ya, nilai signifikansi ini. Prinsipnya sama seperti ANOVA, harus kurang dari 0,05 agar H0 ditolak, artinya biar ada perbedaan ya. Kalau dilihat di sini, ini tablet FE dengan tablet FE plus B1 itu nilai signifikansinya 0,651. Artinya dia di atas alfa atau 0,05 sehingga H0 diterima. Sehingga sebetulnya kadar Hp di antara tablet kelompok yang diberikan tablet FE dengan kelompok yang diberikan tablet FE plus B1 itu sama, tidak ada perbedaan. Sedangkan kalau kita lihat tablet FE dengan kelompok kontrol, itu nilai signifikansinya adalah 0,000 atau kurang dari alfa atau lebih kecil daripada alfa 0,05. Sehingga antara tablet FE kadar Hp-nya dengan kelompok kontrol itu memiliki perbedaan ya. Kemudian kita lanjut, tablet FE plus B1 dan tablet FE sama yang 0,651 sama seperti atas, jadi nggak perlu teman-teman. Sedangkan kita cek tablet FE plus B1 dengan kontrol ya, juga sama tuh 0,000. Artinya kadar Hb pada
kelompok yang diberikan tablet Fe plus B1 dengan kadar Hb pada kelompok kontrol memiliki perbedaan, sehingga itu bisa dilanjutkan teman-teman. Pada baris kontrol itu nilainya sama ya, karena sama seperti di atas, hanya pengulangan saja. Kemudian bagaimana untuk kita mengetahui artinya kesimpulannya begini, bahwa tablet Fe, kelompok yang diberikan tablet Fe dengan kelompok kontrol itu memiliki perbedaan, dan tablet Fe plus B1 dengan kelompok kontrol memiliki perbedaan. Artinya begini teman-teman, bahwa pemberian tablet Fe maupun pemberian tablet Fe plus B1 itu berpengaruh terhadap kadar Hb jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Tapi mana yang lebih bagus kita harus cek lagi ya. Kita ceknya bisa dengan cara, sebenarnya kita lupa tadi ya, di dalam komparmen tadi kita bisa mengeluarkan nilai deskriptifnya. Tadi kita terlupa tuh mengeluarkan nilai deskriptifnya ya, di sini ya. Kita cek dulu. Nah, ini nilai deskriptifnya teman-teman. Kita bisa cek kalau tablet Fe rata-ratanya adalah 11, tablet Fe plus B1 adalah 12, kelompok kontrol itu 10 ya. Nah, kalau kita dari hasil kesimpulan di bawah tadi bahwa tablet Fe itu berbeda dengan kelompok kontrol, tablet Fe plus B1 juga berbeda dengan kelompok kontrol, maka sebetulnya pemberian tablet Fe maupun tablet Fe plus B1 itu efektif ya terhadap kadar Hb. Nah, kita lihat di sini nilai rata-ratanya kadar Hb-nya Fe ini lebih tinggi tuh dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi di sini 11, di sini 10. Kemudian tablet Fe plus B1 di sini 12, di sini 10. Artinya tablet Fe dan tablet Fe plus B1 memiliki kadar Hb yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sehingga kalau perusahaan ingin memberikan tablet Fe maupun tablet Fe plus B1 efektif tuh terhadap peningkatan kadar Hb pada pekerja wanita di sana. Mana yang lebih efektif, apakah Fe atau Fe plus B1? Kalau dilihat dari nilai rata-ratanya lebih tinggi tablet Fe plus B1 karena dia 12,03, sedangkan tablet Fe itu 11,95. Tapi kalau kita lihat di nilai standar deviasinya ya, atau simpangan bakunya, itu sebetulnya hampir sama di antara Fe maupun Fe plus B1, sehingga tinggal perusahaan mau memilih mana yang mau diberikan, apakah Fe saja atau Fe plus B1. Gimana teman-teman semua? Sudah paham? Apa itu bedanya uji analisis of variance? Apa itu uji Friedman? Dan apa itu uji Kruskal-Wallis? Kalau sudah, maka selamat teman-teman sudah memahami uji untuk lebih dari 2 kelompok. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Jangan lupa ikuti terus video tutorial selanjutnya. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Jangan lupa protokol kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sekian dari saya, sampai bertemu pada video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.